Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Putri Adelia dari Program Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Universitas Riau dari kelas 2B dengan NIM 20051111072. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Nurdiansah MPD, di mana soal-soal tersebut untuk memenuhi tugas akhir saya, ujian akhir semester. Berikut soal pertama. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, di mana Islam di Nusantara sebenarnya telah lama terwujud di Indonesia. Ini disebabkan adanya beberapa faktor-faktor yang menyebabkan Islam di Nusantara memiliki kultur-kultur atau ciri-ciri yang berbeda dengan negara-negara lain. Seperti Islam yang ada di Turki, di Arab, dan di India. Ini yang menyebabkan kultur-kultur yang ada di Islam Nusantara berbeda dengan Islam yang ada di negara-negara lainnya. Ini disebabkan karena letak geografis Indonesia yang berbeda. Dan adanya pula pengaruh dari budaya agama-agama sebelumnya seperti Hindu dan Buddha. Ini bisa kita lihat contoh dari adanya ukiran-ukiran yang dibuat di dinding-dinding masjid itu mengambil contoh dari ukiran-ukiran yang dibuat di candi-candi yang dibangun pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Namun, kita sebagai umat muslim harus yakin bahwa Islam berasal dari Al-Quran, tidak terpengaruhi oleh budaya-budaya lainnya. Baik, saya akan menjawab soal yang kedua, di mana jawabannya adalah masuknya Islam ke Nusantara membawa pengaruh terhadap alkulturasi di Indonesia. Adapun proses hasil alkulturasinya antara kebudayaan pra-Islam dengan masuk ketika ke Nusantara terbagi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama adalah bentuk fisik. Bentuk fisik bisa diambil contoh dari wayang pada masa pra-Islam sangat dominan dengan Hindu dan Buddha. Tetapi setelah Islam masuk ke Indonesia, Islam Sunan Kalijaga diubah cerita perwayangannya menjadi identik dengan Islam yang berjudul Jamus Kalimosodo. Nah, untuk bentuk non-fisiknya, alkulturasi dalam bentuk non-fisik bisa dilihat dari tembang-tembang pada zaman Islam masuk ke Nusantara yang banyak diciptakan oleh para wali songo pada masa itu, seperti tembang pacung, gambu. Baik, saya akan menjawab soal yang ketiga, di mana peran ulama pada masa kerajaan Islam tidak hanya berperan di bidang agama saja, namun pada masa itu ulama-ulama juga berperan dalam bidang politik. Bahkan mereka mengkokohkan kekuasaan mereka di bidang politik, dan juga mereka jadi salah satu penasehat di kerajaan Islam pada masa itu. Baik, saya akan menjawab soal yang keempat, di mana penyebab perang Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Hindia Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Mandailing, Tapanuli, Siak, Tiku, Deli, dan Barus, bahkan Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Dan disebabkan pula adanya perebutan kekuasaan di antara kedua pewaris tahta kesultanan pada masa. Baik, untuk jawaban yang kelima ialah
Perlawanan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme pada saat itu ialah dengan melakukan peperangan yang dilakukan oleh beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di daerah-daerah seperti Perang Padri, Perang Patimura, dan perang-perang lainnya yang dilakukan di berbagai daerah. Ini dikarenakan adanya dari kerajaan-kerajaan tersebut yang tidak menerima adanya kolonialisme di wilayah mereka, sehingga mereka melakukan peperangan di daerah-daerah mereka masing-masing. Baik, untuk jawaban nomor 6, kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda di bidang politiknya ialah pemerintahan Hindia Belanda berhasil membagi wilayah Hindia Belanda khususnya di Jawa menjadi 9 prefektur. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh kolonial Belanda dahulunya. Baik, untuk di bidang ekonominya, datangnya bangsa Eropa ke Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Nah, untuk di bidang sosial budayanya, dalam bidang sosial munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Sedangkan dalam bidang budaya adanya perubahan dari kosakata bahasa seperti musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga baik untuk soal yang terakhir jawabannya adalah masa pergerakan nasional merupakan masa pergerakan nasional yang sangat penting pada masa itu, karena masa pengkampanyean pada masa itu merupakan pengkampanyean pertama yang dilakukan di Indonesia, sehingga ini merupakan pengkampanyean yang sangat penting karena untuk menumbuhkan ide-ide baru untuk Indonesia ke depannya, sehingga masa pergerakan nasional pada masa itu merupakan periode yang sangat terpenting pada masa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.